Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surah Al-Mu'awwidzatain atau dua surat perlindungan. Kalau minggu kemarin kita sudah selesai membahas surah Al-Falaq, maka kita akan lanjutkan kepada surah An-Nas. Di ayat pertama surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Adapun untuk hukum tajwidnya adalah a'udzu di sini ya, ada dhamma ketemu wawu mati namanya mad tabi'i. Fathah ketemu alif mati, kasroh ketemu ya mati, dhammah ketemu wawu mati namanya mad tabi'i. Di rabbi. Nah, di sini ada ro berharokat fathah. Kalau ro berharokat fathah ini yang dinamakan ro tafkhim. Di robbin. Nah, di sini ada alif lam, tetapi alif lamnya enggak terdengar jelas. Ini yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Kemudian lagi di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'inya ada fathah ketemu alif. Ingat, fathah ketemu alif mati, ya ketemu kasroh ketemu ya mati, dhammah ketemu wawu mati, itu yang dinamakan mad tabi'i. Kemudian di sini ada tanda waqaf mamnu. Ya, waqaf mamnu itu berarti tanda waqaf yang menganjurkan untuk dibacanya wasal, dibacanya sambung. Nah, karena ini di akhir ayat, maka ada yang membacanya waqaf atau dihentikan. Nah, kalau dibaca waqaf maka ini dinamakan mad arid lisukun. Kalau mad tabi'i panjangnya 2, maka kalau mad arid lisukun itu panjangnya 5 sampai 6 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Itu panjang, agak lebih panjang. Beda kalau dibacanya wasal. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Nasnya panjang ya, karena itu dinamakan mad arid lis sukun. Kalau dibaca latinnya qul a'udzu. Nah, kalau ada U2 ini bacanya berarti agak sedikit panjang. Qul a'udzu birabbin nasi. Kalau dibaca wasal. Kalau dibaca waqaf, qul a'udzu birabbin nas. Panjangnya lebih dari 2 kalau dibaca waqaf. Adapun artinya, katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di sini kata kul ini yang berarti katakanlah, sebuah kata perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi katakanlah yang dimaksud ini, qul katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Ini menunjukkan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maksudnya,
bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengada-ngada, bukan menipu, tetapi memang semuanya berasal dari Allah. Al-Quran ini berasal dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kata a'udzu ini terambil dari kata auz, yakni menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Maksudnya, auz itu adalah kita mendatangi sesuatu. Misalnya kalau ada hewan, kecoa lah misalnya, bagi yang geli dengan kecoa ya. Lalu kalian secara otomatis akan mengambil sapu. Ketika kalian mengambil sesuatu berarti kalian menuju ke sapu untuk menghindari kecoa. Tujuannya apa? Ketika kecoa itu menghampiri, kalian langsung menyapunya atau membuangnya. Itu kata aus itu adalah menuju kepada sesuatu untuk menghindari dari sesuatu yang ditakuti. Adapun rob mengandung makna kepemilikan, kepemeliharaan, pendidikan yang melahirkan pembelaan serta kasih sayang. Dalam tafsir Fidhilalil Quran disebutkan Rob adalah Tuhan yang memelihara, mengarahkan, yang menjaga dan melindungi. Jadi sesuai dengan kata a'uz ya, a'uz ini bahwasanya Allah itulah yang memelihara kita, mengarahkan kita, menjaga kita dan melindungi kita. Karenanya ketika kita ada sesuatu yang ditakuti, maka hendaknya kita langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia atau Allah Subhanahu wa taala adalah Rob kita, Robnya manusia. Ya kan? Robbin nas, Robnya manusia. Rob yang memelihara, yang mengarahkan, yang menjaga dan melindungi manusia. Jadi sangatlah keliru jika ada manusia yang justru mendatanginya kepada manusia yang lain untuk meminta perlindungan atau bahkan meminta perlindungan kepada benda mati agar dirinya dilindungi. Ini yang perlu kita luruskan bersama. Sedangkan kata anas, ya, anas berarti kelompok manusia termasuk kita di sini. Berasal dari kata an-nawas yang berarti gerak. Kita kan bergerak. Ada juga yang berpendapat dari kata unas yang berarti tampak, kita kelihatan. Kita bergerak juga, kita kelihatan juga. Nah, kata anas terulang sebanyak 241 dalam Al-Quran. Kadang kata ini digunakan Al-Quran dalam arti jenis manusia seperti surah Al-Hujurat ayat 13 atau sekelompok tertentu dari manusia. Jadi ini membuktikan ayat pertama ini bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah berasal dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, ini diminta ketika kita a'udzu, menujunya itu bukan menuju barang, menuju sesuatu, tidak, tetapi menujulah atau tujulah Allah sebagai tujuan kita. Karena Rob itu adalah memelihara, mengarahkan, menjaga dan melindungi. Sedangkan kata anas itu kita termasuk dari manusia. Adapun ayat yang kedua, malikin nas. Mohon maaf ya ada gangguan, ada yang berdagang. Malikin nas, di sini ada beberapa hukum. Yang pertama yaitu alif lam syamsiyah. Di sini alif lam yang tidak terdengar jelas. Nah, ini sebenarnya ada gunnah ya. Tetapi memang di sini karena ini merupakan alif lam, jadi kita masuknya alif lam syamsiyah. Dan di sini ada fathah ketemu alif mati. Ini yang dinamakan mad tabi'i. Sama seperti ayat yang tadi, ayat yang pertama, di sini ini ada waqaf mamnu, maka ketika dibaca wasol itu hukumnya mad tabi'i. Tetapi ketika dibaca waqaf, maka hukumnya adalah mad arid lis sukun.
Kalau membaca di Latinnya biasanya tertulis seperti ini, Malikin Nasi. Tetapi ingat baik-baik ketika bacanya Waqaf, Malikin Nas panjang. Mad arid li sukun itu panjang. Panjangnya 5 sampai 6. Nah, Malik di sini apa Malikin Nas ini memiliki arti raja manusia. Maksudnya, kata Malik itu artinya raja. Biasanya digunakan untuk penguasa yang mengurus manusia. Siapa yang mengurus penguasa yang mengurus manusia? Biasanya raja ya. Itu pemerintah atau mungkin ya. Berbeda dengan Malik yang artinya pemilik. Biasanya digunakan untuk menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa. Malik kalau Malik itu berarti manusia, penguasa yang mengurusi manusia. Kalau Malik, kalau katanya panjang, itu digunakan untuk menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa. Misalnya orang punya tanah luas, dia berarti Malik. Sedangkan Malik itu menandakan dia berarti mengurusi manusia. Kalau Malik, bendanya mati. Maka wajar jika ayat kedua ini tidak dibaca Malik, maksudnya yang panjang ini. Sebagai apa seperti dalam surah Al-Fatihah ya. Karena apa? Malik di sini adalah yang mengurus manusia. Itu seperti itu. Nah, kalau di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu bisa dikatakan hari pembalasan itu adalah bukan manusia, meskipun nanti di dalamnya ada manusia. Tetapi kata Malikin Nas, raja manusia, berarti itu yang mengurusi manusia. Itu seperti itu. Adapun yang kedua, Al-Malik, kata Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran adalah Tuhan yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Berkuasa pada manusia, menentukan manusia, dan yang memberikan tindakan untuk manusia. Menurut Buya Hamka, ini salah seorang ulama tafsir asal Minangkabau ya, salah satu ulama paling terkenal ya dalam tafsir Al-Azharnya, karya beliau. Kata Malik berarti penguasa atau raja, pemerintah tertinggi atau sultan. Sedangkan jika mimnya dipanjangkan menjadi Malik, artinya adalah yang memiliki. Seperti itu ya. Ini jadi pengertian Malik doang. Kalau An-Nasnya sama. Menurut Buya Hamka, dipanjangkan membaca mim ataupun dibaca tidak dipanjangkan, pada kedua bacaan itu terkandung kedua pengertian. Allah memang raja dan penguasa, mutlak, ya, mutlak atas diri manusia. Allah maha kuasa mentadbirkan, merencanakan tadbir itu ya. Sehingga mau tidak mau kita manusia mestinya nurut dengan peraturan Allah. Kadang-kadang kitanya yang nggak nurut. Seperti itu ya, kata apa pada ayat Malikin Nas. Ayat yang ketiga, Ilahin Nas. Ilahi di sini ada fathah, berarti ini yang namanya mad badal. Nah, di sini sama An-Nas di sini, ini pertama alif lam syamsiyah, ada mad tabi'i, ada waqaf mamnu. Kalau dibaca wasol atau dibaca sambung maka terjadinya mad tabi'i. Tetapi kalau dibaca waqaf maka dia hukumnya mad arid lis sukun. Adapun bacaan Latinnya ilahin nasi kalau dibaca wasol. Tapi kalau dibaca waqaf ilahin nas. Adapun artinya sembahan manusia. Kata ilah berasal dari kata alihah, ya'lahu, yang berarti menuju dan memohon. Kenapa disebut Allah itu disebut ilah? Karena seluruh makhluk menuju serta bermohon kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Sedangkan Sayyid Qutb menjelaskan al-ilah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mengungguli, yang mengurusi, yang berkuasa. Sifat-sifat ini mengandung perlindungan dari kejahatan yang masuk ke dalam dada.
Sedang yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara menolaknya karena ia tersembunyi. Jadi ilah ini yang melindungi kita dari segala hal yang berbau negatif, jahat, baik dari pikiran ataupun hati. Baik kita tahu ataupun tidak tahu. Nah, ketiga ayat di atas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini merupakan sifat-sifat Allah. Yang pertama rububiyah, a'udzu birabbin nas. Kedua mulkiyah, malikin nas, dan yang terakhir ilahin nas yang merupakan sifat uluhiyah. Orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari godaan yang tersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Seperti biasa, setelah ini kalian kunjungi Google Form untuk absensi dan evaluasi harian. Adapun untuk password di hari ini, Bapak menggunakan kata sembahan. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.